Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hilma Siti Fadila Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai quicksort in C#. Pertama, apa itu quicksort? Quicksort adalah salah satu algoritma paling efisien yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan penyortiran. Quicksort menggunakan strategi bagi dan taklukan untuk mengurutkan elemen dalam array. Mengimplementasikan strategi ini dengan memilih elemen sebagai pivot dan menggunakannya untuk mempartisi array. Subarray kiri berisi semua elemen yang kurang dari pivot, sedangkan subarray kanan berisi semua elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu ulangi proses itu secara rekursif sampai mengurutkan array. Kita dapat memilih pivot yang digunakan selama proses algoritma ini dengan berbagai cara, yaitu dengan elemen pertama dari array, elemen terakhir dari array, elemen acak dari array, dan elemen median dari array. Di sini saya menggunakan elemen median dari array sebagai pivot dengan menggunakan teknik median dari elemen pertama, tengah, dan terakhir dari array. Menggunakan strategi ini melibatkan perhitungan panjang array di setiap iterasi dan membaginya menjadi dua untuk menentukan indeks elemen di tengah array. Selanjutnya, bagaimana algoritma quicksort bekerja? Untuk mengilustrasikan cara kerja algoritma quicksort, anggaplah kita bermaksud mengurutkan array ini. Mari ambil elemen pertama 52 sebagai pivot. Lalu kita masuk ke tingkat partisi pertama. Kita mulai melintasi array dari indeks kiri dan kanan sambil membandingkan elemennya dengan pivot. 96 lebih besar dari pivot, sedangkan 14 lebih kecil dari pivot. Jadi kita menukar posisi mereka dan array menjadi. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa 67 lebih besar dari elemen pivot, sedangkan 40 lebih kecil dari pivot, sehingga kita menukar posisinya menjadi. Lalu saat kita melintasi array, 71 lebih besar dari pivot, sementara 39 lebih kecil dari pivot, sehingga kita menukar posisi mereka. Lalu 38 dan 42 keduanya kurang dari pivot, yang memicu iterasi berhenti. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik pisah array. Nah, 38 itu lebih kecil dari pivot, jadi kita menukar posisi mereka. Sementara 71 lebih besar dari pivot yang menjadi titik pisah baru. Mengingat fakta bahwa quicksort bersifat rekursif, pada iterasi berikutnya kita akan memiliki dua subarray berdasarkan titik pemisahan yang teridentifikasi. Kita akan masuk ke tingkat partisi kedua. Mari kita mulai dengan subarray kanan dan ambil 71 sebagai pivot. Nah, 67 lebih kecil dari pivot, karenanya kita menukar posisi mereka. Di sisi lain, 96 lebih besar dari pivot, sehingga kita tidak menukarnya dan array menjadi terurut. Lalu kita akan mengulangi proses yang sama untuk subarray kiri dan memilih 38 sebagai pivot untuk subarray tersebut. 14 lebih kecil dari pivot, sedangkan elemen lainnya lebih besar dari pivot sehingga array menjadi. Nah, seperti ini. Lalu pada iterasi terakhir, yaitu tingkat partisi ketiga, quicksort mengambil 40 sebagai pivot. 39 lebih kecil dari pivot, jadi kita menukar posisinya, tetapi 42 lebih besar dari pivot, yang menyelesaikan proses penyortiran. Kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan strategi membagi dan menaklukkan, kita menyelesaikan proses penyortiran secara efisien dengan hasil sebagai berikut. Nah, kita akan masuk ke analisis kompleksitas algoritma. Nah, di sini kita memasuki kompleksitas ruang algoritma quicksort. Algoritma quicksort hanya membutuhkan ruang ekstra untuk menangani pemanggilan fungsi rekursif dan variabel sementara saat menukar elemen array. Ini berarti quicksort memanggil dirinya sendiri dalam urutan log n kali, sementara jumlah panggilan dalam skenario terburuk adalah on. Pada setiap level partisi atau panggilan rekursif, algoritma harus mengalokasikan bingkai tumpukan baru dengan ukuran konstan untuk menangani proses penyortiran. Oleh karena itu, kompleksitas ruang dari algoritma quicksort adalah O log n.
Nah, kita akan memasuki kompleksitas waktu algoritma quicksort. Nah, quicksort itu dibagi menjadi quicksort itu adalah algoritma bagi dan taklukan. Karena membagi array besar yang tidak disortir menjadi partisi yang lebih kecil yang mudah diurutkan dengan membandingkan elemen array dengan pivotnya. Dibagi menjadi kompleksitas waktu kasus terbaik, kompleksitas waktu kasus rata-rata, dan kompleksitas waktu kasus terburuk. Nah, kita masuk ke kompleksitas waktu kasus terbaik. Quicksort mencapai performa optimal jika kita selalu membagi array dan subarray menjadi dua partisi berukuran sama dengan memilih elemen tengah sebagai pivot. Misalnya, ketika kita ingin mengurutkan array yang memiliki 4 elemen, kita mempartisinya dua kali karena kita menggunakan rekursi untuk mengimplementasikan algoritma. Ini menjadi skenario kasus terbaik quicksort yang dapat kita jelaskan menggunakan relasi perulangan ini. Tn sama dengan 2T N per 2 plus ON. Dari relasi ini, kita dapat melihat bahwa ukuran array dibagi dua setiap kali kita mempartisi array. Ini berarti jumlah level partisi adalah log 2n. Oleh karena itu, karena kita memiliki n elemen array dan mencatat 2n level partisi, skenario kasus terbaik quicksort adalah ON log n. Lalu ada kompleksitas waktu kasus rata-rata. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang bagaimana quicksort menangani kompleksitas kasus rata-rata, kita perlu mempertimbangkan semua kemungkinan permutasi array dan menghitung waktu yang diperlukan algoritma untuk mengurutkan setiap permutasi array yang tidak mudah. Namun, karena algoritma masih memiliki level log partisi 2n dan elemen pengurutan n, kompleksitas kasus rata-rata dari algoritma quicksort adalah ON log n. Lalu ada kompleksitas waktu kasus terburuk. Skenario ini terjadi ketika elemen pivot yang dipilih selalu merupakan elemen terkecil atau terbesar dari larik atau partisinya. Nah, dari di sini, oleh karena itu, ketika kita menghitung lebar partisi, algoritma akan membutuhkan level partisi n dengan partisi yang memiliki ukuran n-1, n-2, dan lain-lain. Kompleksitas kasus terburuk quicksort menjadi ON kuadrat, karena upaya partisinya menurun secara linear dari n ke 6. Lalu di sini kita akan masuk ke mempelajari cara menerapkan algoritma quicksort di C#. Partition. Integer AR.
Halangin dulu deh sama kayu deh makanya. Jangan. Kita main mobil yuk. Di sini main mobil-mobilan. Dek, dek, main mobil-mobilan, dek. Dek.
Oh, mobilnya suami yang kecil. Ini jalan. Dari sini. Mau apa? Mau.
Nah, sekarang mari kita pahami program di atas. Sekarang kita scroll dulu ya. Oke, dalam fungsi main, pertama array awal ditampilkan. Kemudian fungsi quicksort dipanggil untuk melakukan pengurutan cepat pada array. Jadi yang ini nih. Nah ini void main ya. Sampai sini. Di sini sampai sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi quicksort. Nah, sini, dalam fungsi quicksort, elemen pivot dipilih dengan memanggil fungsi partition. Kemudian, quicksort dipanggil lagi dengan argumen yang bergantung pada nilai pivot. Cuplikan kodenya ini. Ini, fungsi quicksort. Lalu, di fungsi partition, elemen pivot dipilih sebagai elemen paling kiri dari larik yang disediakan dan kemudian disetel ke posisi yang benar dalam larik. Nah, ini fungsinya. Jadi di sini terdapat 3 fungsi, ada fungsi partition, quicksort, dan main. Nah, di sini juga kita menggunakan integer. Ada integer, ARR, integer left, dan integer right. Pivot sama dengan ARR left. While true, jika benar. Lalu ya, seperti yang sudah dilihat, seperti ini. Jadi jika benar masuk ke while, jika tidak memenuhi syarat, ya masuknya ke else. Nah, ini jika pivotnya lebih dari 1, maka masuk ke sini. Kalau pivotnya plus 1 kurang dari right, masuknya ke sini. Jadi if-nya ada 2 di dalam if 2 di dalam 2 if 2 if di dalam if. Lalu kita juga menggunakan integer kan ya, jadi
Saya ngambil sampel angkanya 67, 12, 95, 56, 85, 1, 100, 23, 60, dan 9. Nah, di sini saya pengen integer n sama dengan 10, i. Nah, di sini kita menggunakan looping ya. Itu. Lanjut. Menguji running time program. Sekarang kita akan uji running time-nya. Saya sudah menyiapkan tadi. Saya memilih quicksort dan insertion sort. Sebentar. Kita akan melakukan running time dari quicksort ya, dan insert sort. Ini dari quicksort. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan yaitu 0 milidetik. Dan insertion sort juga waktunya 0 milidetik. Jadi dua-duanya memiliki waktu yang sama untuk mengurutkan angka dari 1 sampai 10. Oke. Lanjut. Sekarang saya akan masuk ke contoh implementasi pemanfaatan algoritma sorting di dunia nyata. Jadi, salah satu cara untuk mengimplementasikan quicksort dalam kehidupan orang tua. Nah, di sini saya mengambil sampel orang tua ya sebagai pengimplementasian dari quicksort. Itu dengan mengajarkan mereka cara mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas yang harus dilakukan sehari-hari berdasarkan tingkat kepentingannya. Seperti halnya dalam quicksort, di mana kita memilih pivot dan membagi array menjadi dua bagian dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menentukan tugas yang paling penting sebagai pivot dan membagi tugas-tugas lain menjadi dua kategori, tugas yang harus segera diselesaikan dan tugas yang dapat ditunda. Kita juga dapat membantu orang tua untuk membuat daftar tugas dan memberikan nilai prioritas untuk setiap tugas. Kemudian, tugas-tugas tersebut dapat diurutkan berdasarkan prioritasnya dan dikerjakan secara bertahap mulai dari tugas yang paling penting terlebih dahulu, mirip dengan bagaimana quicksort mengurutkan elemen-elemen dari array. Dengan mengajarkan cara mengatur tugas secara efektif dan efisien, orang tua dapat mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat tugas yang menumpuk. Selain itu, mereka juga dapat merasa lebih produktif dan terorganisir dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.